Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, silahkan kalian berdoa terlebih dahulu. Pada hari ini, Bu Retno akan menjelaskan teks eksposisi ya. Hari ini termasuk pertemuan kedua. Kemarin Bu Retno sudah menjelaskan mengenai pengertian eksposisi, teks eksposisi, ciri-ciri teks eksposisi, dan unsur-unsur teks eksposisi. Nah, pada pertemuan kali ini, Bu Retno akan menjelaskan materi selanjutnya, yakni jenis-jenis teks eksposisi. Silahkan disimak. Jenis teks eksposisi itu ada 6, ya. Yang pertama, teks eksposisi identifikasi, yang kedua perbandingan atau pertentangan, yang ketiga ada ilustrasi, yang keempat ada klasifikasi, yang kelima ada definisi, dan yang keenam ada analisis. Bu Retno jelaskan satu persatu. Jenis teks eksposisi identifikasi itu menyebutkan ciri-ciri atau unsur-unsur pengenal suatu objek. Jadi, suatu objek yang dijelaskan dalam teks eksposisi itu disebutkan ciri-cirinya dan unsur-unsur pengenal dari suatu objek. Yang kedua, ada jenis teks eksposisi perbandingan atau pertentangan. Nah, dalam teks eksposisi ini, pengembangan paragraf itu dari paragraf itu yang utama yang mengandung pokok pikiran dalam paragraf dapat dijelaskan dengan cara membandingkan dengan masalah yang lain. Jadi, benda atau keadaan ditentukan perbedaannya atau kesamaannya berdasarkan aspek tertentu ya. Jadi, itu perbandingan atau pertentangan. Pengembangan paragraf dari paragraf itu utama yang mengandung pokok pikiran dalam paragraf dapat dijelaskan dengan cara membandingkan dengan masalah lain. Itu ya, perbandingan, membandingkan, dicari perbedaan atau kesamaannya berdasarkan aspek tertentu. Jenis teks eksposisi yang ketiga ada ilustrasi ya. Teks eksposisi ilustrasi itu menjelaskan ide, gagasan dengan menunjukkan contoh-contoh yang nyata dan konkret. Jenis teks eksposisi yang keempat ada klasifikasi. Teks eksposisi ini menampilkan pengelompokan sesuai dengan pengalaman manusia. Jadi pengelompokan atau pengklasifikasian. Teks eksposisi yang kelima ada definisi. Definisi di sini pembatasan pengertian suatu barang atau hal yang didefinisikan. Jadi ada definisinya. Dan yang terakhir, yang keenam, itu ada teks eksposisi analisis. Ada dua jenisnya, ada analisis kausal dan ada analisis proses. Kalau analisis kausal itu berkaitan dengan hubungan sebab akibat. Jadi teks eksposisinya berisi hubungan sebab akibat. Tetapi kalau analisis proses itu analisis jawaban dari pertanyaan bagaimana sesuatu itu bekerja atau bagaimana sesuatu itu bisa terjadi. Itu termasuk analisis proses. Nah, demikian ada 6 jenis teks eksposisi. Apabila kalian belum jelas, silahkan kalian bertanya ke Bu Retno melalui grup atau WA. Selanjutnya, Bu Retno akan menjelaskan tentang menyimpulkan isi teks eksposisi. Ya, yang pertama kalian harus menentukan isi terlebih dahulu. Jadi, mengambil garis besar atau intisari dari teks eksposisi. Ini caranya bagaimana? Berarti kalian harus membaca teks eksposisi secara keseluruhan dari awal hingga akhir. Setelah kalian selesai membaca, kalian harus mampu mengambil garis besarnya. Intisari dari teks eksposisi itu apa? Yaitu menentukan isi. Yang kedua, meringkas teks eksposisi. Nah, kalau meringkas, sama ya, yang pertama kalian harus membaca keseluruhan isi teks eksposisi. Setelah kalian baca dari awal sampai akhir, kalian harus menentukan gagasan pokok tiap-tiap paragraf. Ya, tiap-tiap paragraf kalau sudah ketemu gagasan pokoknya, silahkan kalian rangkai gagasan pokok itu dengan menggunakan kalimat kalian sendiri menjadi ringkasan yang utuh. Jadi begini anak-anak, kalau meringkas teks eksposisi berarti kalian harus menentukan gagasan pokok tiap-tiap paragraf.
Ketika kalian sudah selesai mencari gagasan pokok itu, silakan setiap gagasan pokok pada paragraf itu dirangkai, digabung menggunakan kalimat kalian sendiri. Itu yang namanya meringkas. Yang ketiga, menyimpulkan teks eksposisi. Sama ya langkahnya. Jadi kalian harus membaca dulu teks eksposisi dari awal hingga akhir. Kalau sudah selesai, silakan kalian mencatat isi pokok tiap paragraf. Mencari pokok-pokok tiap paragraf, gagasan pokoknya apa? Dicari. Kalau sudah ketemu, silakan kalian rangkai isi pokok menjadi sebuah simpulan. Nah, apabila dalam beberapa paragraf itu ada isi pokok yang sama, ada gagasan pokok yang sama, berarti kalian cukup tulis satu saja. Jadi poin-poin yang sama itu cukup ditulis salah satu saja, ya, dimampatkan, disimpulkan. Gitu. Jadi bedanya ringkasan dan simpulan itu jelas ya. Kalau kalian belum jelas, boleh bertanya ke Bu Retno. Jangan malu, ingat malu bertanya sesuatu jalan. Bu Retno lanjutkan, tadi Bu Retno menyinggung tentang gagasan pokok ya. Jadi dalam menyimpulkan, meringkas, itu sangat penting. Kalian harus bisa, harus mampu mencari gagasan pokok. Nah, sekarang ini, gagasan umum sebagai dasar penyimpulan isi teks. Gagasan pokok, gagasan umum itu sama atau beda kira-kira? Nah, begini anak-anak, gagasan umum itu sama halnya gagasan utama. Sama dengan ide pokok, ya, sama dengan gagasan pokok, ya, itu menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Gagasan umum itu sama dengan gagasan utama, sama dengan ide pokok, sama dengan gagasan pokok, ya, yakni gagasan yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Jadi kalian jangan bingung, gagasan utama itu ya sama halnya gagasan umum, sama halnya ide pokok, sama dengan gagasan pokok. Kalau gagasan khusus itu sama dengan gagasan pendukung, sama halnya dengan gagasan pengembangan dari gagasan umum, ya. Istilahnya itu banyak, jangan sampai bingung. Gagasan dalam teks eksposisi itu selalu ada gagasan umum. Nah, gagasan umum itu didukung dengan adanya gagasan penjelas. Ada gagasan penjelas 1, gagasan penjelas 2, dan gagasan penjelas 3. Ya, gagasan umum, gagasan utama, ide pokok, gagasan pokok dalam satu paragraf itu ada satu ya. Gagasan pokok umum itu dapat kalian temukan letaknya ya pada kalimat utama. Bu Retno lanjutkan, jenis paragraf berdasarkan gagasan umum, berdasarkan letak gagasan umum itu ada 3. Yang pertama ada paragraf deduktif. Paragraf deduktif itu gagasan umumnya terletak di awal paragraf. Kalau paragraf induktif itu gagasan umumnya terletak di akhir paragraf atau pada kalimat penutup paragraf. Yang ketiga ada paragraf campuran. Gagasan umumnya terletak di awal dan di akhir paragraf. Ya, gagasan utama terletak pada kalimat pertama dan kalimat terakhir. Jadi anak-anak, gagasan umum dalam suatu paragraf itu dapat kalian temukan pada kalimat utama. Ya, kalau dalam satu paragraf kalimat utamanya itu terletak di awal paragraf, berarti paragraf tersebut termasuk jenis paragraf deduktif. Kalau dalam satu paragraf kalimat utamanya terletak di akhir paragraf, itu termasuk paragraf induktif. Kalau dalam satu paragraf kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf, itu termasuk paragraf campuran. Ya. Jadi, kalau kalian menentukan gagasan utama itu letaknya ada di kalimat utama. Ingat, kalimat utama dan gagasan utama itu berbeda. Kalau kalimat utama itu kalimatnya utuh, ya. Jadi satu kalimat utuh sampai dengan tanda titik, diakhiri titik. Tapi kalau gagasan umum itu bisa lebih singkat daripada kalimat utama. Ya, tetapi letaknya ada di kalimat utama itu sendiri. Cuman terkadang lebih singkat, itu bisa.
Kalau kalimat utamanya terlalu panjang, bisa diambil intinya. Ya, sudah Bu Retno jelaskan. Silahkan apabila kalian bingung, boleh bertanya ke Bu Retno. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas Bu Retno. Ya, demikian penjelasan Bu Retno mengenai jenis-jenis teks eksposisi, kemudian simpulan teks eksposisi, ringkasan teks eksposisi, dan jenis-jenis paragraf berdasarkan letak gagasan umumnya. Ya, apabila kalian belum jelas silahkan bertanya. Bu Retno akhiri. Wassalamualaikum